Sosok itu tadi kan ngikutin ya, tiga sosok tadi tuh ngikutin bacaan itu tadi, yang ngikutin kayak orang yasinan gitu kan. Jadi kayak saling apa ya, nggak ngikutin bareng tapi kayak agak akhir sedikit gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Horror Voice bersama gue Aldi. Dan ini adalah cerita ke 35 di channel Horror Voice. Cerita ini kiriman dari Mas Seto, yaitu mas atau kakak dari temen SMA gue. Beliau ini ngirim itu menggunakan teks dokumen ya. Di sana ada banyak cerita, belasan cerita. Hampir 20 kalau nggak salah. Tapi ini gue angkat salah dua aja dari belasan cerita tersebut karena tempatnya itu sama dan ceritanya menarik. Terima kasih sebelumnya untuk kawan-kawan semua yang udah ninggalin komentar yang baik-baik, udah mau share, udah mau ngasih tombol like, ataupun yang sudah atau belum berlangganan di channel ini atau subscribe seperti itu. Gue nggak memaksa kawan-kawan yang baru mampir untuk subscribe, tapi kalau kawan-kawan yang baru mampir ini suka dengan isi konten dari channel Horror Voice, silahkan untuk mengikuti agar tidak ketinggalan upload video terbaru dari channel Horror Voice. Terima kasih. Oke, kembali ke cerita. Oh iya, sorry kawan-kawan, gue lupa. Cerita ini gue record, mudah-mudahan nggak ada kendala ya, karena kemarin gue itu sempat mendapatkan hal aneh ya. Jadi kameranya tuh gerak sendiri padahal nggak ada angin kayak gitu. Gue juga udah bilang di cerita yang ke-34 ya, terus gue ganti cerita. Itu ceritanya si Tegar yang cukup pendek gitu ya. Sekarang juga hujan, semoga hujannya nggak terlalu deras nanti, jadi nggak mengganggu audio. Oke, kembali ke Mas Seto. Mas Seto ini beberapa tahun yang lalu tuh belum berkeluarga. Jadi setelah lulus kuliah, Seto ini kerja, mencari pekerjaan. Nah, dicari pekerjaannya pun itu di daerah Yogyakarta, jadi jauh dengan tempat tinggal asal. Nah, dari mulai kuliah sampai lulus sampai kerja itu Seto ini tuh ngekos tapi pindah-pindah, entah pun ngontrak itu pindah, kayak orang itu nggak kerasan ya, nggak, ya kayak nggak enak aja kalau nggak di tempat sendiri kayak gitu kan. Gue juga seperti itu orangnya. Nah, ada kawan dari pekerjaannya Mas Seto ini di kantor, kawan kantor itu nawarin di waktu istirahat ya, di kantin itu nawarin, toh lu ngekos aja di kosan gue gitu, kamarnya sebelah tangga itu tinggal 1 bulan lagi. Jadi yang ngekos tuh nggak mau memperpanjang si kosannya, kamu pindah ke situ aja besok gitu. Lah aku mau tinggal di mana gitu selama 1 bulan loh. Tapi kalau mau cari kosan lain itu pun nanggung ya. Ya udah lu ikutan gue aja kayak gitu. Wong kamarnya juga luas kayak gitu kan. Nah, temennya ini nawarin seperti itu, dan Mas Seto ini tuh, Seto, gue panggil Seto aja biar agak ramping ya. Nah, Seto ini itu menyetujui dari tawaran temannya tersebut. Dan singkat cerita, di hari Senin mulailah barang-barang pribadinya Seto ini tuh dipindahin ke kamarnya kos si temennya ini.
karena kan mau ikut selama 3 minggu sebelum kosannya yang sebelah di tangga itu pindah. Nah, untuk lokasi kosnya ini tuh di daerah Pogung, jadi masih suara apa lagi tuh, tikus Pak ya. Jadi kosan ini tuh di daerah Pogung, itu masih dekat sama daerah UGM ya, agak kemana pokoknya di daerah itulah, gue juga nggak terlalu paham sih. Nah, kosan ini tuh kosan khusus putra ya, jadi cowok semuanya di situ. Dan kosan ini tuh bisa dibilang kosan yang cukup besar. Jadi kalau dari jalan utama itu masuk ke gang. Nah, gangnya ini tuh gang yang menuju ke kosan itu. Jadi kosan itu kayak model apa ya? Sekolahan yang bertingkat. Jadi bentuknya tuh letter U. Sorry, letter U. Nah, itu tuh ada lantai bawah, lantai atas. Jadi bentuknya U gitu. Nah, itu kosannya cukup besar, dibilang cukup besar. Nah, kamarnya temennya ini itu berada di lantai atas. Jadi ada tangga yang modelnya kayak apa ya, tangga, tapi tangganya nggak lurus, tapi tangganya harus gini terus nanti puter lagi baru naik lagi. Nah, kamar kosannya temennya ini itu ada di sebelah kiri tangga. Jadi harus melewati lorong kayak gitu. Lorong terus di samping kirinya itu kayak ada gudang ya, bersebelahan dengan si tangga itu ada kayak gudang itu tempat tempat alat-alat pel, alat sapu, pokoknya alat kebersihan dikasih di situ kayak gitu kan. Nah, tempat kamarnya ini itu ngelewatin lorong itu terus selang 3 kamar kosan baru yang nomor 4-nya. Nah, kamar yang mau ditempatin sebulannya akan datang itu sebelah kanan tangga persis. Jadi kamar pertama sebelah kanan tangga kayak gitu. Balik ke cerita, jadi malam-malam berikutnya ya, udah seminggu di situ nggak ada keanehan apapun. Nah, waktu masuk minggu kedua, jadi Mas Seto ini tuh pulang dari tempat kerjaannya itu cukup sore, jadi singkat, jadi nggak ada kerja lembur, nggak ada yang harus dikerjakan di malam itu nggak ada. Tapi temannya ada, karena kan beda divisi pekerjaan. Temannya ada. Lu mau balik kapan gitu? Mana sini kunci kamar kosnya? Kayak gitu. Wah, aku baliknya nanti toh. Ini masih ngerjain ini, aku ngelembur. Nanti mungkin jam 11 ke sana. Gue sampai lah. Kayak gitu kan. Nah, si Mas Seto ini ngambil kunci kosnya. Dan singkat cerita sampailah di parkiran kosan tersebut. Nah, otomatis kan harus naik tangga kan ya. Naik tangga dengan ya masih mengenakan pakaian orang kantoran kayak gitu kan. Terus Mas Seto ini tuh ngelewatin yaitu tadi ada gudang alat-alat alat-alat bersih-bersih gitu ya. Waktu ngelewat sana, Mas itu ngelihat ada simbah ya, ada simbah-simbah itu kakek-kakek. Mas itu kan kaget, mbah ngageti gitu. Aduh mbah, kok yo nyapune kan wengi-wengi iki ngopo to mbah gitu. Mbok mak engko esuk wae gitu kan. Nah, jadi simbah ini tadi itu adalah juru bersih di kosan itu. Jadi semua tempat sampah, semua yang kotor-kotor entah lantai itu yang harus disapu setiap paginya itu ya tanggung jawabnya si simbah ini, jadi juru bersihnya gitu. Nah, Seto ini kan kaget gitu kan ngelihat si simbah itu tadi itu megang sapu sama ikra itu apa ya, yang untuk ngumpulin sampah itu loh. Nah itu kaget kan, aduh mbah ngageti apa toh mbah nyapune kok ora iso. Nah simbahnya diem aja dan Mas Seto pun mau bergegas ke kamar ya. Oh iya mbah, iki sekalian wae ono sampah
reget banget neng jero kosan gitu. Ini mbah ada sampah di kosan, banyak banget sampah kotor gitu, sekalian nih mbah gitu. Nah, Seto ini pun berjalan ke kamar kosnya dan melewati si gudang itu, terus di ke kamar kos itu. Nah, dibukalah si pintu kosan itu. Nah, tempat sampahnya kan ada di samping si pintu itu tadi ya. Di samping pintu itu tadi diambillah. Nah, kejadian itu dari posisi kaget berjalan sambil buka pintu itu nggak ada 2 menit, jadi cepet gitu loh. Nah, dan Seto ini tuh ngelihat mbah sambil manggilin, mbah jenengan teng pundi, sampean di mana gitu. Ki mbah sampai. Nah, Seto ini pun menghampiri ke gudang tadi. Oh mungkin di gudang sih ya gitu. Ngampirin tadi dan udah nggak ada. Dan Seto ini pun, oh kok cepet banget, kemana ya si Simba gitu. Dilihatlah di tangga nggak ada. Terus ngelihat di pagar teras balkon itu ya, balkon kamar-kamar kosan, Simbanya nggak ada. Mas Seto pun udah gimana ya, udah posisi ketakutan, merinding karena si Simba ini itu mohon maaf ya, jadi kalau jalan itu orangnya itu normal, tapi kalau jalan itu kakinya itu agak diseret ya, mungkin karena faktor usia ya mungkin ya. Jadi kita kan kalau biasanya ngelangkah itu kan diangkat ya, nah itu diangkat sambil diseret. Jadi kalaupun Simbah itu jalan dengan cepat, otomatis kan ada suara seretan itu tadi, si kakinya itu tadi sandal ke lantai. Dan itu nggak ada, cepet banget kemana kayak gitu kan. Dan karena Mas itu mulai ngerasa aneh, Mas itu pun kembali ke kamar kosannya sambil yaitu tadi bawa sampah itu, masuk lagi. Besok pagi aja lah, Simbanya kemana sih gitu kan. Nah, selang beberapa waktu dari itu temennya pun ngabarin, toh aku pulangnya kayaknya nginep di kontrakannya si ini deh gitu. Maksudnya temennya kan, teman kerjaannya. Besok harus berangkat pagi, kalau aku harus balik kosan udah kemalaman, takutnya ya capek lah badan gitu. Aku nginep sini aja gitu. Besok ketemu di tempat kerja gitu. Oh ya udah gitu, gue sendiri sini. Nah, dan Seto ini ya cuman bersih-bersih badan, kayak cuci muka, sikat gigi gitu, tidurlah gitu. Nah, kan biasanya Seto ini kan bangun tidurnya kan ya jam-jam 6, jam setengah 7 itu udah bangun. Nah, waktu itu setengah 7 pagi Seto pun bangun. Dan teringat karena sampahnya yang tadi malam mau dibuang tapi si Simbahnya nggak ada, itu berinisiatif, wah si Simbah datang nih pagi ini, mau buang sampah sekalian biar diambil itu kan. Buka pintu dan Seto pun melihat kalau si Simbah itu tadi, si kakek itu tadi, itu sedang nyapu di bagian bawah, jadi di dekat parkiran motor ya. Nah di situ, Simbah tuh. Dan Seto pun menghampiri, niki mbah, sampai gitu. Mbah jenengan wau dalu teng mriki to mbah gitu. Mbah sampean tadi malam kesini to mbah gitu, bersih-bersih gitu. Mboten niku Mas. Wong kula niku ning pos rondo Mas. Wong yo turune pos rondo gitu. Loh. Lah terus sinten nih mbah? Lah jenengan loh. Lah siapa tuh mbah? Sampean loh mbah sing tadi malam kayak gitu kan. Waduh Mas, mboten ngertos. Waduh Mas, nggak tahu. Nah dari situ pun ya terjawab, karena ya si Simbah itu tadi nggak ada ya, kemungkinan itu ya jin yang menyerupai itu, tapi nggak tahu maksudnya untuk apa, nggak tahu sih. Atau mungkin Seto ini baru
ngekos di sana ya baru seminggu, jadi masih anak baru gitu kan, mungkin gitu kan. Nah, dan setelah itu, selang beberapa minggu, penghuni kosan yang tadinya mau pindah 1 bulan ke depan pun pindah. Nah, saya pun ngisi si kamar kos itu. Dah lah, jadi temennya ngkos sendiri, saya pun ngkos sendiri gitu kan. Masih satu kosan, masih satu lantai. Dia itu di lantai atas. Nah, kamarnya Seto ini tuh, jadi kalau kita buka kamar, itu kelihatan kayak daun-daun pohon mangga. Jadi di depan pas itu ada pohon mangga yang cukup tinggi dan besar. Udah lama di situ si pohon mangganya itu. Itu pas banget di depan pintu kosan itu. Nah, hari-hari berjalan biasa ya. Oh ya, gue lupa. Dua kejadian itu cuman berselang 1 bulan. Itu terjadi di sekitaran tahun 2019 akhir. Jadi akhir tahun kayak gitu. Tapi tepatnya lupa sih, nggak tahu bulan apa ataupun tanggal berapa, nggak tahu. Oke. Sorry, agak batuk. Nah, udah beberapa hari di sana, udah 3 hari di sana. Seto ini pun masih sama ya. Jadi pulang kerja, istirahat, makan, tidur, terus paginya berangkat lagi terus itu kan. Nah, udah sekitar 3 hari, terus hari keempat, hari kelima, dan di hari keenam itu Seto ini tuh kebagian lembur ya. Jadi ada hari lembur di situ. Jadi pulang itu sekitar jam 11 lewat. Ya mungkin ya kita pukul rata aja ya, setengah 12 gitu ya. Pulangnya setengah 12 malam. Nah, sampailah di kosan sekitar jam 12 kurang. Dan Seto ini pun posisinya kan lelah, jadi cuman masuk ke kamar kos, nutup pintu, ya cuman copot sepatu, terus kan bawa tasnya dikasihin di pojokan, terus sama jaketnya dilepas, dan masih pakai seragam kantoran itu sambil sama kaos kaki yang masih nempel di kakinya. Jadi ya kayak ya udahlah banget mau ngapa-ngapain tuh kayak udah males gitu kan. Seto ini pun tiduran, terus tertidur. Dan sekitar jam 2 malam, Seto ini pun kebangun karena lapar ya. Karena waktu itu belum makan. Seto pun mainan HP ya. Mainan HP, terus mata dari Seto ini tuh kayak lelah ya, pegel gitu lihat HP, karena kan posisi si kamar kosannya kan gelap, karena kan pintu ditutup, terus pun lampunya juga pakai lampu tidur kan gitu kan. Udah capek matanya. Terus HP-nya dikasihkan lah di sebelahnya sambil dimatiin. Terus kan agak kayak, mau ke warung makan gak ya? Jadi di depan tuh ada warung makan. Wah, mau ke warung depan gak ya, lapar nih gitu kan. Mas tuh ngeliat aja di langit-langit tuh ngeliat. Selang beberapa menit, di samping kanan itu ada kayak dua bayangan. Di samping kiri itu ada satu bayangan gitu. Jadi posisinya kan kaki ya, ini kaki, terus sebelah kanannya 2 bayangan, yang satunya itu di sebelah kiri itu 1 bayangan. Jadi tadinya itu cuman bayangannya itu hitam ya. Jadi kayak ada orang itu kalau pakai selimut ditutupin semua. Jadi bayangannya itu tuh kayak Casper ya mungkin ya. Kayak Casper kayak gitu. Nah, tadinya hitam. Terus makin jelas kok warnanya putih gitu kan. Sambil ngeliatin ini kayak cuman sekilas aja. Apaan ya, bayangan apa ya gitu. Makin jelas. Dan boom. Sosok pocong. 3 sosok pocong ngelihatin dengan pocong tersebut posisi berdiri itu ngelihatin ke arah Seto yang sedang tiduran. Dan Seto pun karena mungkin panik ya,
panik, kaget, ketakutan karena posnya sendiri, terus ada 3 pocong ya di situ. Itu tuh Seto tuh nggak bisa apa-apa. Ya cuman bisa gerakin bola matanya, mau teriak pun nggak bisa karena mulutnya tuh kayak kekunci. Badannya pun susah digerakin. Mungkin nggak bisa digerakin ya. Kayak orang ketindihan kayak gitu. Wah, ya cuman ngeliatin sosok itu tadi, sosok itu ya. Untuk mukanya tuh nggak terlalu kelihatan, tapi itu sosok pocong dengan muka yang hitam gitu kan. Nah, dan Seto pun keinget ya, wah baca-baca doa gitu. Nah, Seto ini tuh paling inget itu baca surat Al-Fatihah ya. Surat Al-Fatihah itu kan dibaca, tapi waktu itu tadinya di dalam hati, jadi cuma dibatin gitu ya. Cuma dibatin. Dan Seto ini tuh bisa membuka mulutnya, terus bisa ngomong. Nah, ini tuh dengan lisan. Jadi sekarang itu Al-Fatihah itu diulang-ulang. Nah, ini tuh waktu pengulangan keberapa itu tuh diucapkan dengan lisan. Jadi kayak Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim gitu kan. Nah, sampailah di ayat yang akhir, Seto itu ngedenger si sosok pocong tadi itu ngikutin bacaannya dia itu sampai ayat akhir gitu loh, sampai selesai, sampai amin. Dan setelah Seto itu melisankan itu 1 kali, sosok itu tadi kan ngikutin ya, 3 sosok tadi itu ngikutin bacaan itu tadi, yang ngikutin kayak orang yasinan gitu kan. Jadi kayak saling apa ya, nggak ngikutin bareng tapi kayak agak akhir sedikit gitu loh. Nah, gitu kan. Seto pun di sana. Jadi yang sekarang kebuka itu baru si mulutnya ya. Mulutnya, matanya pun bisa kalau untuk merem itu. Nah, Seto pun merem, berhentilah baca-baca tadi, dan Seto itu nangis di situ. Nangis katanya itu. Kasian banget. Nangis gitu di situ, nangis sambil tutup mata, nangis sambil kayak agak sesegukan gitu ya, nangis ketakutan gitu kan. Nah, terus setelah beberapa menit, setelah udah tenang, napasnya mulai tenang, udah normal gitu kan, Seto itu buka mata, terus langsung ambil dompet, ambil handphonenya, terus ya itu tadi ke warung makan, itu ke Warmindo ya, ke apa ya dibilang sebut itu, warung mie apalah itu yang bukaan 24 jam. Nah, itu cuman keluar gang gitu, cuman keluar gang, terus ya ada di samping, di pinggir jalan raya itu. Nah, itu kan sekitar jam mau subuh ya, itu sekitar jam 3-an. Sekitar jam 3-an di situ ya, sampai pagilah di situ. Sampai sekitar jam 6 itu Seton itu baru pulang ke kosan, ya siap-siap, terus ya semalaman ya cuma tidur beberapa jam terus langsung kerja kayak gitu. Aslinya masih banyak cerita dari Seto ini ya, Mas Seto. Gue mungkin insya Allah kalau ada waktu, terus Mas Setonya pun mau dan beliau juga ada waktu, bolehlah dia jadi narasumber ya. Jadi gue nggak cerita sendiri, tapi biar si Mas Seto ini tuh cerita. Seperti itulah, insya Allah besok gue buat janji dulu. Masih banyak cerita dari Mas Seto ini, seperti itu. Terima kasih untuk kawan-kawan yang udah mau dengerin, udah mau ngelihat video-video di channel Horror Voice. Mohon maaf suara gue sekarang agak serak ya, mungkin karena kurang tidur. Dan mohon maaf jikalau banyak kata-kata yang salah-salah, terus alurnya itu kayak maju mundur, terus mundur lagi itu karena gue nggak pakai skrip ya. Jadi gue cuman ya baca cerita ataupun dengerin cerita, gue pahamin, terus gue tanya beberapa poin-poin cerita yang mungkin itu nggak diceritain sama si narasumber ya, mungkin tahun ataupun tempat, terus
sama siapa, kayak gitu kan. Ya seperti itu. Jadi gue nguasain ceritanya selama 1 hari, dan di malamnya gue cerita ke kawan-kawan semua lewat video ini, seperti itu. Terima kasih, dan gue tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.